Baik, selamat pagi buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan membawakan materi kami mengenai pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Nah, di dalam bab ini akan lebih dijelaskan mengenai dua prinsip Trust Service Framework, yaitu mengenai integritas dan juga ketersediaan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Dea Anissa, Dea Armanita, dan Dian Grace. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu integritas pemrosesan. Nah, prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework ini adalah bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan merupakan sistem yang menghasilkan informasi akurat, lengkap, tepat waktu, dan juga valid. Dasar-dasar untuk integritas pemrosesan ini merupakan pengendalian dasar terhadap input, pemrosesan, dan output dari data. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai pengendalian terhadap input dan pengendalian terhadap pemrosesan. Baik, yang pertama adalah pengendalian input. Jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka outputnya pun demikian. Akibatnya, hanya personel yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumber. Selain itu, bentuk desain, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, serta pengendalian entry dari data secara otomatis diperlukan untuk memverifikasi validasi data input. Nah, adapun bentuk desain, dokumen dan dokumen sumber dan bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan atau kelalaian. Dua bentuk utama desain pengendalian yang penting, yaitu yang pertama dokumen sumber sebelum penomoran atau pre-numbering. Seluruh dokumen sumber harus dinomori secara berurutan atau pre-numbering. Nah, pre-numbering akan meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Ketika dokumen tersebut digunakan, sistem harus diprogram untuk identifikasi dan melaporkan dokumen sumber yang hilang atau duplikatnya. Yang kedua adalah dokumen turnaround atau turnaround dokumen. Nah, dokumen ini adalah catatan atas data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Dokumen turnaround disiapkan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya sebagai catatan input. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga dokumen tersebut tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Pembatalan bukan berarti pembuangan. Dokumen sumber asli atau gambar-gambar elektronik harus ditahan sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan serta memberikan sebuah jejak audit. Pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis seperti berikut. Yang pertama, pengecekan field atau field check, yaitu menentukan apakah karakter pada sebuah field adalah dari jenis yang tepat. Lalu ada pengecekan tanda atau sign check, yaitu menentukan apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmetika yang sesuai. Yang ketiga ada pengecekan batas atau limit check, yaitu menentukan sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Lalu ada pengecekan jangkauan atau range check, yaitu menguji apakah sejumlah numerik berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, ada size check atau pengecekan ukuran, yaitu memastikan bahwa data input akan sesuai dalam field yang ditentukan. Lalu ada pengecekan atau pengujian kelengkapan atau completeness check or test, yaitu memverifikasi bahwa seluruh item-item data yang diperlukan telah dimasukkan. Lalu ada pengecekan validitas, yaitu validity check,
yaitu membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Lalu ada tes kewajaran atau reasonableness test, yaitu menentukan kebenaran dari hubungan logis antara dua item data. Yang terakhir ada verifikasi cek digit atau check digit verification, yaitu yang melibatkan perhitungan ulang cek digit untuk mengidentifikasi kesalahan entry data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Pemrosesan batch ini bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir, sehingga rekening-rekening yang berdampak berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Total batch atau batch total merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan input. Berikut adalah 3 total batch yang sering digunakan. Yang pertama, total finansial. Total finansial ini menjumlahkan sebuah field yang berisi nilai-nilai moneter. Kedua, total hash. Total hash atau hash total menjumlahkan sebuah field numerik non-finansial. Lalu yang ketiga, jumlah catatan atau record count, yaitu banyaknya catatan yang berada dalam sebuah batch. Pengendalian tambahan entry data online. 1. Prompting, di mana dalam sistem ini meminta tiap-tiap item dalam input dan menunggu respon yang dapat diterima, memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Kedua, verifikasi closed loop atau closed loop verification, mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Lalu yang ketiga, sebuah log transaksi menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal dan waktu entry, serta siapa yang memasukkan transaksi. Jika sebuah file online dirusak, log transaksi dapat digunakan untuk memulihkan file. Jika sebuah kegagalan fungsi untuk sementara menutup sistem, log transaksi dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali. 2. Pengendalian pemrosesan. Pengendalian juga diperlukan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Pengendalian pemrosesan mencakup kegiatan seperti berikut: pencocokan data, label file, perhitungan ulang total batch, pengujian saldo cross-footing dan saldo nol, mekanisme write protection, serta pengendalian pembaruan secara bersamaan atau concurrent update controls. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan jikalau ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi.